Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkum materi yang telah disampaikan oleh Ibu Enda Setiawati, STMT, yang dimana beliau menyampaikan materi tentang sinyal dan sistem. Sebelum ke pematerian, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurma Lutfi Laila dengan NIM 2303901 kelas 3B. Oke, sekarang kita lanjut ke pemateri yang dimana apa itu sistem. Sistem bisa dikatakan sebagai suatu proses yang mengubah atau mentransformasikan suatu sinyal menjadi sinyal lain. Sistem ini bisa direpresentasikan secara matematis atau menggunakan diagram blok. Nah, representasi sistem adalah jika sistem direpresentasikan dalam diagram blok, kita akan melihat hubungan antara input dan non-output. Misalnya input X dan output Y yang merupakan hasil transformasi dari X. Di sini ada sistem seri dan paralel. Sistem besar bisa terdiri dari beberapa subsistem yang dirangkai secara seri atau paralel. Pada sistem seri, output dari subsistem pertama menjadi input bagi subsistem kedua. Sistem umpan balik juga bisa berupa umpan balik di mana output kembali menjadi input bagi sistem. Ini dapat digambarkan dalam diagram blok dengan penjumlahan dan umpan balik. Di sini ada klasifikasi sistem berdasarkan sifat, yang dimana sistem dibedakan berdasarkan sifatnya, misalnya sistem linear dan non-linear, serta sistem tim invarian dan tim varian. Oke, di sini ada linear dan non-linear, yang dimana sistem linear memenuhi prinsip superposisi, yaitu output dari dua input dapat dijumlahkan. Sistem non-linear tidak memenuhi prinsip ini, seperti pada sistem dengan hubungan output Y sama dengan X pangkat 2. Di sini ada tim invarian dan tim varian, yang dimana sistem tim invarian artinya output bergeser jika input bergeser, sedangkan sistem tim invarian tidak memenuhi sifat ini. Di sini ada kausal dan non-kausal. Sistem kausal bergantung hanya pada input saat ini dan sebelumnya, sedangkan sistem non-kausal bisa bergantung pada input masa depan. Sistem dengan memori. Sistem dengan memori bergantung pada input saat ini dan sebelumnya, sedangkan sistem tanpa memori hanya bergantung pada input saat ini. Di sini ada sistem stabil dan tidak stabil, yang dimana sistem stabil berarti output terbatas meski input terbatas. Sebaliknya, sistem tidak stabil memiliki output yang tidak terhingga meski input terbatas. Oke, sekarang kita ke contoh soal 1. Yang dimana bisa kita lihat sistem ini dapat ditulis sebagai Y sama dengan T, X sama dengan TX pangkat 2 ditambah 2X. Maka tentukan apakah sistem ini linear atau non-linear dan jelaskan mengapa. Oke, sistem ini tuh non-linear. Kenapa? Karena persamaan output Y mengandung suku X pangkat 2 yang merupakan bentuk non-linear. Sistem linear harus memenuhi dua sifat utama. Yang pertama, proporsionalitas atau homogenitas. Nah, jika inputnya digandakan, output juga harus digandakan. Yang kedua, aditivitas. Jika dua input dijumlahkan, output harus sama dengan jumlah output dari masing-masing input. Oke, jadi pada sistem ini terdapat suku kuadrat X pangkat 2. Yang ini X pangkat 2 yang melanggar prinsip proporsionalitas karena penggandaan X tidak menghasilkan penggandaan yang proporsional pada output Y.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa contoh soal ini tuh jawabannya non-linear. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2 yang dimana bisa kita lihat, misalkan terdapat sistem yang diberikan oleh persamaan Y sama dengan TX sama dengan AX tambah B. Nah, kita buktikan nih, soal yang kedua ini tuh linear atau non-linear. Oke, kita linearkan. Kita buktikan. Bisa kita lihat pada contoh soal yang kedua ini, sistem ini linear. Kenapa? Karena memenuhi dua sifat linearitas yang dimana yang sudah saya sebutkan di contoh soal 1. Oke, kita jelaskan kenapa bisa memenuhi dua sifat linearitas. Yang pertama, proporsionalitas atau homogenitas. Jika input X digandakan, outputnya juga akan digandakan. Oke, bisa kita lihat. Misalnya, jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2A ditambah B. Dan jika X sama dengan 4, maka Y sama dengan 4A ditambah B, yang merupakan penggandaan ini dari output asli. Oke, sekarang ke sifat yang kedua, yaitu aditivitas, yang dimana jika dua input, katakanlah X1 dan X2 dijumlahkan, maka outputnya akan menjadi Y sama dengan AX1 ditambah AX ditambah X2 ditambah B, yang sama dengan jumlah dari output untuk X1 dan X2 secara terpisah. Jadi karena sistem ini memenuhi kedua sifat linearitas, maka sistem ini jawabannya adalah linear. Segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.